Selesai. Terima kasih Mbak Nadia. 2 jempol untuk Mbak Nadia. Nah, sekarang kita akan menyanyikan Halo-Halo Bandung untuk menumbuhkan jiwa nasionalisme kita. Ayo anak-anak ibu semuanya berdiri. Dinyanyikan bersama ya. 1, 2, 3. Bentang alam itu ada apa aja nih? Ada pantai, ada daratan tinggi, jalanan rendah. Iya, benar sekali. Ternyata anak-anak ibu masih ingat ya. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang daerah tempat tinggalku. Nah, anak-anak, ini gambar apa yuk? Peta. Ya, udah pernah lihat peta sebelumnya? Sudah. Anak-anak itu daerah tempat tinggal atau daerah asalnya di mana? Sumatera. Selatan ada Jambi, Jogja, Belitung. Jogja ya. Kalian itu berasal dari daerah yang berbeda-beda. Aprilia, apa benar? Ini Bu, nih. Dari Sumatera Selatan. Di Bangka Belitung itu peninggalan sejarahnya ada apa aja sih Mbak? Mungkin kerajaan atau ada tokoh-tokoh pahlawannya? Menurut Ibu apa? Ada ini Bu, museum. Oh, ada museumnya. Itu isinya apa aja? Banyak Bu, museumnya ada barang-barang antik, tapi di dalamnya juga ada hewan-hewan. Oh, malah. Oke, terima kasih. Makasih Mbak Gina. Ya. Yuk, tepuk tangan untuk Mbak Gina.
Wow, Bondowoso ya teman-teman. Jadi nilai karakter yang ada di Bondowoso itu dia jahat atau gimana? Ini Bu, nggak jahat sih Bu. Yang jahat orang jonggrang Bu, Oh. bohong. Orang jonggrang berarti sikap bohong nggak boleh dituruti anak-anak. Oke, selanjutnya Mbak Husna di mana? Saya dari sini. Dari mana? Dari Palembang. Palembang. Palembang itu provinsi mana, Mbak? Sumatera Selatan. Ya, Sumatera Selatan ya teman-teman. Siapa sih itu tokoh pahlawan atau yang ada di daerah Mbak tersebut apa? Ada kerajaan Majapahit Bu. Oh, kerajaan Majapahit itu rajanya siapa? Majapahit Bu. Oh, iya, nama kerajaannya adalah Raja Majapahit. Raja Majapahit itu memiliki sifat karakter seperti apa sih? Jahat Bu. Jahat ya. Wah, itu patut dicontoh tidak, anak-anak? Tidak. Ya, oke, makasih Mbak Husna. 2 jempol untuk Mbak Husna. Yeay. Sekarang Mbak Aprilia dari mana, Mbak? Dari Jambi. Oh, dari Jambi. Jambi di mana? Nggak ada. Ada, ayo. Oh ini Bu. Wah, benar Nggak sekali. nyangka Bu. Nah, peninggalan sejarah di Jambi itu apa aja? Ada candi Bu. Candi apa? Candi Muara Takus. Muara Takus itu seperti apa? Coba Ada candinya, teman-teman. Ada. Nggak ada. Ayo ceritakan ke teman-teman bagaimana candi. Oh, candi itu ya. Tumbuh-tumbuhan bata. Oh ya teman-teman. Jadi setiap daerah itu pasti ada peninggalan sejarahnya. Ya. Terima kasih teman-teman, anak-anak ibu. Nah teman-teman, nanti kita akan mempelajari tentang daerah tempat tinggal. Daerah tempat tinggal kita masing-masing. Tujuan pembelajaran kita yaitu kita mampu menceritakan awal mula daerah dan tokoh-tokoh lokal yang berperan penting dalam perkembangan daerah tempat tinggal. Yang kedua, kita dapat menyebutkan sikap baik yang dapat diteladani dari tokoh daerah tempat tinggal. Ketiga, peserta didik membandingkan kondisi daerah tempat tinggalnya dahulu dan kini. Keempat, peserta didik menyebutkan kerajaan yang pernah berkembang di daerah tempat tinggalnya. Kelima, peserta didik menjelaskan pentingnya menjaga peninggalan sejarah daerah tempat tinggal. Nah, sekarang Ibu akan membagi kalian dalam beberapa kelompok. Sekarang hitung 1 sampai 2. Dimulai dari Aprilia. 1, 2, 2. Nah, yang mendapatkan angka 1 kumpul di angka 1 sebelah kiri Ibu, kelompok angka 2 kumpul di kelompok 2 sebelah kanan Ibu. 2. Oke, sudah? Sudah. Nah, teman anak-anak, di sini Ibu ada pertanyaan. Yang pertama, apakah kamu anak-anak tahu bagaimana perjalanan Indonesia hingga menjadi negara kesatuan Republik Indonesia? Tidak. Tidak. Ya, bentar, kita akan mempelajari. Yang kedua, kalian pernah mendengar ada cerita tentang kerajaan mungkin di daerah kalian ada nggak? Ada. Kerajaan apa aja? Majapahit. Majapahit, Sriwijaya, apalagi? Kerajaan Borobudur. Borobudur. Oh iya, benar sekali. Ibunya nggak kedengeran. Iya, maaf ya Nat. Nah, yang ketiga, kita apa sih cerita kerajaan di Indonesia yang pernah kalian dengar? Ada nggak cerita kerajaan yang pernah kalian dengar? Mungkin buku cerita. Kerajaan Kerajaan Prambanan. Kerajaan Prambanan dari mana Mbak Nadia? Dari Jogja. Dari Yogyakarta. Nah, di sini ada ibu ada teks, ada yang mau bantu baca? Saya. Ayo Mbak Nadia, silakan. Sebelum menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI, wilayah Indonesia merupakan bagian-bagian dari banyak kerajaan. Kerajaan-kerajaan ini juga yang turut membantu berkembangnya Indonesia menjadi sebuah bangsa. Kerajaan-kerajaan yang pernah berkembang di Nusantara dipengaruhi oleh 3 corak budaya, yakni Hindu, Buddha, dan Islam. Kerajaan bercorak Hindu Buddha
Dari berbagai peninggalan yang ada, diketahui bahwa Hindu Buddha masuk ke Indonesia karena dibawa oleh para pendeta, Brahmana, dan pedagang India. Setelah itu bermunculan kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Sudah, Bu. Ya, terima kasih Mbak Nadia. 2 jempol untuk Mbak Nadia. Nah, anak-anak, benar sekali sebelum Indonesia menjadi NKRI, di Indonesia itu ada sebelumnya namanya kerajaan. Nah, kerajaan inilah namanya ada kerajaan tercorak Hindu Buddha, dan ada nanti kita akan mempelajari namanya kerajaan Islam. Nah, di sini ada peninggalan Hindu Buddha. Siapa yang bisa bantu Ibu baca? Bagina, ayo silakan. Peninggalan Hindu Buddha. 1. Candi, bangunan yang dibuat dengan tujuan untuk memuliakan seseorang yang telah mati, berasal dari keluarga raja atau terkemuka. 2. Ada arca, patung yang terbuat dari batu yang dipahat menyerupai seorang manusia atau binatang. Yang ketiga, seni ukir. Hasil seni ukir atau seni pahat yang dapat kita jumpai sebagai hiasan pada dinding candi. Sudah, Bu. Ya, terima kasih Bagina. 2 jempol untuk Bagina. Yeay. Nah, anak-anak, seperti kita ketahui peninggalan Hindu Buddha itu ada banyak sekali ya. Salah satunya itu ada candi, ada arca, ada seni ukir. Nah, selanjutnya siapa yang mau baca? Saya, Bu. Mbak Yustika. 4. Karya sastra. Peninggalan kitab-kitab bersejarah seperti kitab Sutasoma, karya buku Tantular. Dalam kitab inilah terdapat kata Bhinneka Tunggal Ika yang menjadi semboyan persatuan kita. 5. Bahasa dan tulisan. Peninggalan dari masa kerajaan Hindu Buddha menggunakan bahasa Sanskerta dengan tulisan huruf Pallawa seperti tertulis pada prasasti. Sudah, Bu. Ya, terima kasih Mbak Yustika. 2 jempol untuk Mbak Yustika. Nah, sekarang kerajaan bercorak Islam. Siapa yang mau baca? Saya, Ibu. Nah, Mbak Ani dari tadi. Oke, silakan Mbak Ani. Satu, masjid. Salah satu peninggalan sejarah Islam di Indonesia yang paling banyak ditemukan. 2. Batu nisan, bentuk bangunan sebagai penanda dimakamkannya jenazah seseorang. 3. Seni pertunjukan, seni yang digunakan para ulama terdahulu sebagai media untuk menyebarkan agama Islam seperti wayang, seni tari, dan seni musik. Ya, terima kasih Mbak Ani. 2 jempol untuk Mbak Ani. Nah, selanjutnya siapa yang mau baca? Ya, Mbak Aprilia silakan. 4. Karya sastra. Pada masa perkembangan Islam di Indonesia umumnya berkembang di sekitar Selat Malaka dan Pulau Jawa. Pada umumnya berisi ajaran khusus misal tasawuf, filsafat kemasyarakatan, dari mengerti. 5. Kaligrafi adalah suatu seni menulis huruf Arab dengan gaya dan susunan yang indah. Peninggalan kaligrafi pada masa silam dapat kita temukan sebagai hiasan ukir atau tulis. 6. Keraton adalah tempat kediaman raja beserta keluarga dan juga berfungsi sebagai pusat kegiatan pemerintahan. Nah, makasih Mbak Aprilia. 2 jempol untuk Mbak Aprilia. Nah, teman-teman dan anak-anak ibu, dari cerita tadi kita melihat bahwa banyak sekali peninggalan kerajaan. Salah satunya yang di Yogyakarta itu adalah Candi Prambanan dan Borobudur. Ya, benar sekali. Nah, di sini Ibu ada gambar-gambar kerajaan nih. Gambar yang pertama nih, gambar apa? Yang kedua gambar apa? Sriwijaya. Yang ketiga? Empat? Nah, oke anak-anak. Sekarang Ibu akan membagikan LKPD. Kelompok 1 tadi di mana? Sini. Ya. Ini kelompok 2, Ibu. Sekarang kelompok 2. 2. Itu dikerjakannya Ibu beri waktu 2 menit. Oke? Oke, Bu. Jika ada yang tidak paham, silakan ditanyakan ya anak-anak. Bu, ini gambarnya nggak kelihatan, Bu. Ini kerajaan mana, Bu?
Oh, ini kerajaan Jepang Ibu. Apa nak? Ini SE MA. Nah, Ibu. itu tanda kerajaan. Apa nak? Kalau nulisnya nggak muat di sebelah sini boleh nggak Ibu? Boleh nak, boleh. Oke, sudah siap? Sudah Ibu. Nah, nanti ini akan Ibu koreksi dan hasilnya akan Ibu berikan minggu depan ya anak-anak. Nah, setelah belajar materi hari ini bagaimana nih perasaan kalian? Senang. Senang sekali. Senang Ada yang senang enggak? Enggak. Oh, senang. Iya. Paham? Paham. Oke, siapa yang bisa bantu Ibu buat kesimpulan? Yuk, Kak Galuh, apa? Hari ini kita belajar ini peninggalan sejarah kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam Bu. Iya, betul sekali. Hari ini kita belajar tentang banyak kerajaan peninggalan sejarah. Nah, sebelum mengakhiri pembelajaran, minggu depan kita akan membahas materi terkait pekerjaan yang ada di Indonesia. Nah, sebelum pulang, siapa yang bisa bantu Ibu untuk memimpin doa? Bu. Yuk, Nurul, silakan. Mari teman-teman, sebelum pulang kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Pak Nurul. Ya. Baik anak-anak, materi hari ini cukup sekian. Jangan lupa belajar lagi supaya minggu depan kita tetap semangat dan berjumpa kembali ya. Selamat pagi. Pagi.